السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, al-muhtaram wal mukarram as-sayyidul adib al-habib Ali bin Hasan al-Bahr. Begitu pula guru kita yang tadi telah menyampaikan tausiahnya yang begitu berharga dan insyaallah bermanfaat buat kita semua, Al-Hujjah Al-Allamah Al-Ustadz Muhammad Idrus Ramli. Zaman sekarang orang banyak gampang-gampang ngucapin kalimat allamah bagi orang yang gak pantas, tapi menurut saya beliau sangat pantas menyandang gelar tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, Allah istiqamahkan langkah kakinya. Amin ya rabbal. Tadi beliau bilang memotong ceramahnya karena masih ada saya yang melanjutkan karena udah kangen. Saya bilang sama beliau, kebalik, saya orang Mari, gede di sini. Walaupun setelah itu mondok di Jawa Timur di Darul Lughah wa Da'wah. Sanad keilmuan saya di beberapa guru, ketemu dengan Ustadz Idrus Ramli. Beliau belajar dengan Kiai Haji Qaimuddin Abdullah, sahib syarah Jauharatut Tauhid. Saya juga ngaji kepada beliau dan para asatidah sidogiri lainnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah satukan hati kita di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tidak lupa pula salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap pengurus Masjid Jami' Al-Anwar yang kita banggakan ini. Hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Masyhuri bin Jamhuri, Kiai Astar Zayadi, Kiai Haji Nurzen, Kiai Haji Ismail, guru saya Al-Ustadz Helmi. Hadir juga tadi Bapak Camat Kebon Jeruk dan segenap aparatur pemerintahan baik sipil ataupun militer yang hadir di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, habaib, asatid yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, Allah kasih panjang umur, sehat wal'afiyah, diberikan kekuatan zahir batinnya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka merayakan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, tadi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli kafa wa ziyadah, sudah lebih dari cukup. Tapi Al-Faqir di sini menambahkan beberapa poin saja. Kalau kita mau bicara tentang Isra Mi'raj Nabi,
Jangankan 1-2 jam, 2, 3, 4, 5 hari pun nggak akan selesai, saudara. Saking banyaknya hikayat, saking banyaknya riwayat, saking banyaknya durusun wa ibar, pelajaran dan hikmah yang dipetik dari Isra Mi'raj Nabi, wa masyahid wa suwar, pemandangan-pemandangan yang Allah tampakkan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Makanya pada kesempatan kali ini ada satu saja yang ingin saya soroti, saudara. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Al-Anwar al-Bahiyah fi Isra'i wa Mi'raji khairil bariyah, beliau menjelaskan bahwasanya ketika Nabi Isra dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa menggunakan apa kendaraannya? Buraq, betul? Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, kata Abu Sayyid Muhammad ibn Ali al-Maliki, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, kalau ada yang mengatakan menggunakan buraq, betul saja, karena ada riwayat demikian. Tapi menurut beliau al-masyhur as-sahih, menurut pendapat yang paling kuat, yang paling populer dan yang paling sahih di kalangan ulama hadis, saudara, ternyata Nabi Mi'raj nggak pakai buraq, saudara. Buraq cuma sampai ke Masjidil Aqsa. Terus kalau Mi'rajnya nggak pakai buraq, pakai apa, Beb? Abu Sayyid Muhammad bin Ali mengatakan wal mi'raj huwa sullamur rabbani alladhi alaihi al-uruju bihi ila as-sama'. Mi'rajnya ya pakai mi'raj itu sendiri. Kata Abu Sayyid Muhammad, mi'rajnya ya pakai mi'raj itu sendiri. Apa maksudnya mi'raj? Mi'raj kata Abu as-sullamur rabbani, tangga yang Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad naik ke langit pertama, kedua, ketiga, terus sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Alhamdulillah. Bentuk tangganya bagaimana, Beb? Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Ini ilmu pertama yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Jadi buraq parkir di Masjidil Aqsa, selesai. Setelah itu menggunakan al-mi'raj, yaitu as-sullamur rabbani alladzi alaihi al-uruju bihi ila sama. Saudara, singkat saja, ketika Nabi sampai di langit pertama, disambut dengan malaikat penjaga langit pertama, ni'mal maji'u ja, ni'mal maji'u ja, sebaik-baiknya tamu telah datang, sebaik-baiknya tamu telah datang. Bahkan Nabi Allah Adam alaihi salam juga menyambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam mengatakan marhaban bil khalifati salih wal ibni salih. Selamat datang duhai penerusku yang saleh dan anakku yang saleh, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, saudara, ketika Nabi di langit pertama, Nabi nengok ke kanan ke kiri. Setiap Nabi nengok ke kanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ruh arwah thayyibah, dzatu raihatin thayyibah, ruh yang begitu wangi, harum semerbak, saudara. Ternyata ruh tersebut adalah ruhnya umat Nabi Muhammad yang masuk ke surga. Makanya setiap nengok ke kanan, dhahika wastabsyar, beliau ketawa, beliau tersenyum, saudara, gembira luar biasa. Kenapa? Karena sesuai dengan cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cita-cita Nabi yang paling utama bukan supaya kita bisa bangun bangunan yang tinggi, bukan supaya kita punya teknologi yang canggih. Ya, teknologi canggih dan sebagainya didukung kemajuannya oleh Islam, tapi sebatas wasilah untuk memakmurkan dunia, bukan gaya, bukan tujuan.
apa yang dicita-citakan oleh Nabi, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridho kalau ada satupun umatku di neraka. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, keluarga kita termasuk min ashabil yamin, termasuk yang dicita-citakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Tapi sebaliknya Pak, kalau Nabi nengok ke kiri hazina wa baka, Nabi nangis, Nabi sedih, pilu hati kita punya Nabi. Kenapa? Karena itu ternyata ruh umat Nabi yang ada di neraka, saudara. Bahkan nggak sampai di situ. Ketika Nabi nengok ke kiri, Allah memperlihatkan beberapa pemandangan kepada kita punya Nabi, beberapa masyahid. Di antara yang Allah perlihatkan kepada Nabi, salah satunya aja saya bahas, ada banyak diriwayatkan oleh Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam madahu naihatan. Rasulullah maju sedikit, fa idza bi akhwinatin 'alaiha lahmun musyarrahun lam yaqrabu ahad. Ketika Nabi maju dikit, Nabi nengok ke kiri, ternyata Nabi Allah perlihatkan ada satu nampan, satu wadah. Di atas wadah tersebut ada daging, udah siap saji, dipotong-potong, lezat, tinggal dimakan. Tapi lam yaqrabu ahad, nggak ada satupun yang ada ketin, saudara. Sebaliknya, di sisi lain, fa idza bi akhwinatin fiha lahmun qad arwaha wa antan. Nabi diperlihatkan ada nampan lainnya, saudara. Di dalamnya ada daging yang busuk, rusak, bau luar biasa. Tapi anehnya, fiha unasun ya'kuluna minhu. Ada sekelompok orang berebut makan dari daging yang busuk tersebut, saudara. Saya mau tanya jamaah Roblong Masjid Al-Anwar, pemandangan seperti ini normal apa kagak? Ya, lemes banget jawabnya, normal apa kagak? Wajar apa kagak? Bahkan dalam riwayat lain disebutkan ada nampan di tengah-tengah dengan nikmat makanan yang lezat. Di sekitarnya ada bangkai-bangkai, saudara. Nampan yang dengan makanan lezat kagak dicolek, bangkainya diperebutkan, saudara. Saya mau tanya yang begini sekali lagi, normal atau tidak? Wajar apa kagak? Gak wajar. Ini aneh pemandangan. Makanya Nabi nanya ke malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka itu yang lebih memilih daging busuk daripada daging yang enak siap saji? Siapa mereka wahai Jibril? Apa kata malaikat Jibril alaihi salam? Ya Rasulullah, haula min ummatika yatrukunal halal wa ya'tunal haram. Ya Rasulullah, saya baru tahu ada orang Roblong kagak doyan sholawat. Ya Rasulullah, haula min ummatika, mereka sekelompok dari umatmu ya Rasulullah. Apa yang mereka lakukan? Yatrukunal halal, Allah udah kasih yang halal, bahkan jalan yang halal dibuka, tapi yang halal ditinggalkan. Wa ya'tunal haram, malah ngambil yang haram, saudara. Saya mau tanya, yang model kayak begini zaman sekarang banyak apa kagak? Banyak atau tidak? Yakin? Betul? Saya mau lanjut ngasih contoh, cuman udah mau 8:30, perut udah pada keroncongan. Kira-kira masih lanjut apa jangan ini? Jamaah Al-Anwar masih semangat? Betul? Cuman saya lihat lemes-lemes, saya mau lanjutin jadi lemes ini. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Betul? Coba orang Roblong, saya mau dengar semangatnya, angkat tangannya semua, takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Alhamdulillah, meskipun saya udah di penjara setahun, Roblong tetap kampungnya Jawara, semangatnya kagak kurang. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Saudara, saya kasih contoh yang sederhana yang gampang. Nabi diperlihatkan sama Allah, ada sekelompok orang yang makanin bangkai. Ternyata mereka adalah orang-orang yang meninggalkan halal kemudian ngambil yang haram. Contoh sederhana gampang nih, ibu-ibu banyak di atas nih, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Bu, siap jawab yang kompak, Bu. Ibu-ibu yang jawabnya kompak, insya Allah hidupnya berkah. Amin ya rabbal. Bu, nikah halal atau haram, Bu? Kalau nikah lagi, ikhtilaful ummahat, ada beda pendapat, ragu jawabnya Kiai. Nikah lagi halal, Bu, kalau ada, kalau adil. Lu laki jangan ngomong nikah lagi aja. Orang poligami kagak adil diancam sama Nabi. Nabi bilang orang poligami kagak adil atau ketidakadilannya nggak bisa disuluh, nggak dapat ridho. Ja'a yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'il. Ntar di hari kiamat jalannya miring-miring, ngesot-ngesot. Kata ibu-ibu, alhamdulillah gue dapat bahan buat nakutin laki katanya. Jawab yang kompak semuanya jemaah Anwar. Nikah halal atau haram? Nikah halal atau haram? Pacaran halal atau haram? Halal atau haram? Tapi yang lebih memilih pacaran dari nikah banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Yatrukunal halal wa yatunal haram. Dia tinggalin yang halal padahal Allah kasih mudah, gampang, nggak ribet-ribet syarat dari syariat. Kadang orangnya yang bikin ribet, saudara. Lebih milih yang haram daripada yang Allah halalkan, yang Allah kasih keberkahannya. Hati-hati, saudara. Saya khawatir, saya takut ini termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi. Makanya yang terlanjur pernah walaupun udah kagak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih buru-buru berhenti, yang belum jangan. Bukannya malah didorong, didukung, saudara. Mohon maaf, kadang-kadang saya sedih. Udah gitu pacarannya pakai modus pacaran Islami lagi. Emang ada pacaran Islami, Pak? Pacaran Islami emangnya ada? Itu bukan pacaran Islami, kebiadaban yang dibalut dengan kesolehan. Biadab cuman kedoknya soleh. Apalagi manggilnya akhi ukhti lagi. Zaman sekarang kan modusnya gitu, ngirim pesan dah ke inbox Facebook. Assalamualaikum ukhti. Bu, hati-hati, Bu, kalau ada yang model begini, ada ngirim ke anak-anak ibu, itu hati-hati, buaya lepas dari Ragunan itu. Assalamualaikum ukhti. Jawab, waalaikumsalam akhi. Ukhti nanya balik, akhi lagi ngapain? Jawabannya akhi, lagi tahajud ukhti. Lu tahajud balas pesan cewek ya, Doraemon. Masya Allah. Dari situ ngerembet, minta nomor WhatsApp. Awalnya cuma kirim pesan, habis itu voice call, habis itu video call, saudara. Muqaddimatuz zina. Zaman sekarang zina mulainya dari hal kecil, saudara. Tadi yang Ustadz itu Suramli bilang fitnatul jawal, fitnahnya handphone, ibadah Allah. Dari hal kecil, berapa banyak zaman sekarang yang rembet jadi zina. Betul apa betul? Apalagi kadang-kadang, mohon maaf Bu, Pak, yang lebih saya enak lagi pacaran manggilnya Abi Umi. Pacaran manggil Abi Umi putus jadi janda. Masya Allah, na'udzubillah min. Hati-hati, jangan sampai termasuk yang disabdakan atau yang digambarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meninggalkan yang halal, kemudian ngambil yang haram. Na'udzubillah min. Bahkan mohon maaf Pak, Bu, ini kaitannya masih sama yang Ustaz Idrus Ramli tadi sampaikan. Fitnatul jawal.
Lagi-lagi fitnahnya handphone. Jujur saudara, berapa banyak laki-laki Allah udah kasih bu istri baik, cakep, alhamdulillah, dia mau setia itu bini. Berapa banyak laki-laki yang punya istri Allah sudah kasih, tapi masih menikmati perempuan yang haram dari handphonenya saudara. Jawab yang jujur ibu-ibu yang model begini, ada apa kagak bu? Curhat ibu-ibu. Sebaliknya saudara, betapa banyak kaum perempuan zaman sekarang lagi-lagi fitnatul jawal. Berapa banyak kaum perempuan zaman sekarang Allah sudah kasih suami yang halal, tapi masih meladeni orang yang Allah haramkan melalui WhatsApp-nya saudara. Hati-hati ibadah Allah. Intabihu, hati-hati saudara. Kalau dulu kita bermaksiat mesti keluar rumah, sekarang maksiatnya yang nyamperin ke dalam rumah. Na'udzubillah min. Ini peringatan buat kita saudara. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Insya Allah. Saya kasih contoh satu lagi yang gampang, yang sederhana, yang bikin pengurus masjid deg-degan dikit. Andai ada pejabat, andai ini ada pejabat nih, pejabat, bupati, wali kota, gubernur, ya, menteri sampai presiden, pejabat, kerjanya bener, dapat gaji, gajinya halal apa kagak? Halal saudara, halal, thayyib. Itu hak dia, itu ujrah dia atas keringatnya. Negara menjamin gaji untuk seperti itu, yang namanya abdi negara, ummal, atau dalam konsep politik Islam pun dapat gaji dari Baitul Mal, itu hak dia, dari kas negara dia dapat gaji saudara. Apalagi di negeri kita biasanya makin tinggi jabatannya, gajinya makin, tunjangannya macam-macam, tunjangan ini, tunjangan itu dan lain sebagainya. Betul apa betul? Tapi jawab yang jujur dari hati nurani, biar kata gajinya tinggi zaman sekarang, pejabat yang korupsi banyak apa kagak? Banyak atau tidak? Allah udah kasih yang halal, Allah berikan jalan yang halal, ditinggalkan yang halal karena ketamakannya diambil yang haram saudara. Beb, tapi kan gajinya diambil juga, korupsi juga, apalagi saudara? Min babil aula itu saudara. Masya Allah, hati-hati Pak Bu, hati-hati. Tadi Ustadz Idrus Romli juga mengatakan zaman sekarang kalau mau korupsi nggak harus jadi pejabat. Jadi pengurus masjid bisa korupsi, jadi pengurus majelis nggak amanah terhadap sumbangan, masuk kategori korupsi. Bahkan diri kita sendiri ketika kita menjual suara, bukan karena motif kebaikan, tapi karena motif iming-iming harta, secara nggak langsung kita mengambil apa yang Allah tidak halalkan bagi kita saudara. Amanah suara yang Allah titipkan diberikan bukan pada tempatnya. Na'udzubillah min. Saya kadang-kadang ngebayangin Pak Bu, saya ngebayangin orang kedzaliman person to person aja itu bisa bikin bangkrut di yaumil qiyamah. Nabi yang jelasin dalam hadis, kata Nabi SAW, muflis, orang yang bangkrut, dalam hadis sahih, bukan orang yang nggak punya harta, bukan orang yang nggak punya duit, bukan. Hakikatnya orang bangkrut bukan itu. Orang yang dia datang di hari kiamat bawa banyak amal, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, ngajinya rajin, ibadahnya rajin, tapi sayang lisannya kagak dijaga, gibain fulan, maki fulan bighairi haq, fitnah fulan. Bahkan kadang orang yang nggak dia kenal dia fitnah gara-gara terbawa arus fitnah saudara di zaman ini. Menzalimi fulan, merampas hak fulan. Saudara, bagaimana dia bisa bangkrut? Kata Nabi, diambil dari pahalanya orang yang menzalimi, diberikan kepada yang dizalimi. Kalau pahalanya habis, dosa orang yang dizalimi, si mazlum, diberikan kepada yang menzalimi. Na'udzubillah min. Personal aja berat urusan begitu Pak Bu, ngarampas hak orang, ngezalimin orang. Apalagi kalau yang dizalimin satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara. Berapa orang yang dia zalimi? Bagaimana tanggung jawabnya depan Allah saudara? Na'udzubillah min.
Makanya kita doakan mudah-mudahan wulatul umur, para pejabat-pejabat kita Allah jadikan pejabat yang amanah. Allah jadikan pejabat yang diberikan taufik dan hidayah. Amin ya rabbal. Oleh karena itu saudara, singkat saja ibadallah, tadi Ustaz Idrus mengatakan udah tepat. Ini Nabi nih bilang sama kita, ada sekelompok orang yatrukunal halal wa yatunal haram, ninggalin yang halal ngambil yang haram. Ada sekelompok orang begini nih. Ini peringatan dari Nabi buat kita supaya kita hindari, jangan sampai jadi begitu. Nah, bagaimana supaya kita bisa hindari? Selain meningkatkan ketakwaan kepada Allah, nggak ada cara buat ngindarin kecuali kita mesti tahu mana yang halal mana yang haram. Kalau kagak tahu kita mana yang halal mana yang haram, mana bisa ngebedain? Saudara, tahu aja kagak. Nah, kita kagak tahu mana yang halal mana yang haram kecuali dengan ilmu agama. Kita nggak bisa mendapatkan ilmu, innamal ilmu bitta'allum. Nggak bisa dapetin ilmu kecuali dengan belajar, ngaji, dari pesantren, dari madrasah, dari majelis-majelis taklim, belajar kepada guru-guru, belajar kepada habaib. Makanya Bu, Pak, silahkan anak-anak kita belajar umum, silahkan, tapi jangan lupa dia punya kewajiban untuk mengetahui ilmu agamanya. Pengetahuan ilmu agama bukan hanya untuk ustadz. Kalau untuk ustadz, tadi Idrus Romli jelaskan kebutuhannya banyak, tapi seminim-minimnya buat dia dan keluarganya. Man talabal ilma li nafsi faqalilun minhu yakfi, wa man talabal ilma lin nas fahajatun nas katsirah au kama qala. Orang kalau nuntut ilmu buat dirinya dikit cukup, tapi kalau buat orang lain untuk jadi dai, buat jadi ustadz, maka kebutuhan orang banyak, saudara. Makanya saya bersyukur alhamdulillah, orang tua saya dari kecil saklek tegas, masih kecil dimasukin TPA. Ibu saya ngajarin saya ngaji pakai rotan di sampingnya, saudara. Kalau zaman sekarang kan begitu, orang tua ngajarin ngaji pakai rotan, anaknya dipermasalahin, saudara. Betul betul. Udah gitu tuh anak bangor-bangor kagak ada yang mau ngaji. Saya bersyukur dengan pukulan rotan ibu saya ketika saya masih kecil, gara-gara itu saya bisa ngaji. Akhirnya orang tua saya masukin saya ke Al-Falah, makanya saya bilang saya orang sini. SD di Al-Falah, Sanawiyah di Al-Falah, belajar ilmu agama dari guru-guru saya, termasuk Ustadz Hilmi yang ada di sini, saudara. Dan para almarhum guru-guru saya sebagian yang sudah wafat rahimahumullah rahmatul abrar. Habis itu dimondokin pesantren. Pahit Bu, Pak, pahit. Tapi sekarang merasakan kemanisannya, saudara. Sekarang merasakan kenikmatannya, saudara. Masya Allah. Makanya nggak ada jalan kita buat selamat kecuali dengan ilmu, saudara. Mau kitanya, mau anak kita, keluarga kita, keturunan kita, nggak ada jalan selamat kecuali dengan ilmu. Tadi Ustaz Idrus Romli menyampaikan hadisnya, dan kita ingat lagi satu sabda Nabi Muhammad Rasulullah yang mengatakan bahwasanya man yuridillah bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Allah kalau udah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah tuntun dia buat paham ilmu agama, saudara. Kita tinggal lihat diri kita. Kalau Allah kasih kita rajin ngaji, insya Allah tanda amarah, tanda Allah menginginkan kebaikan buat kita. Amin. Tapi berat ngaji, saudara, hati-hati. Jangan sampai termasuk mafhum dari hadis ini, kebalikannya. Bahwasanya termasuk orang yang ditakdirkan tidak mendapatkan kebaikan. Na'udzubillah min. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, fi hadzal zaman yang penuh fitnah, yang tadi disebutkan asbahal munkaru ma'rufan wal ma'rufu munkara dalam hadis Nabi. Yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Penjahat dianggap pahlawan, pahlawan dianggap yang musinya bebas di penjara, yang musinya di penjara. Emang ada contohnya yang begitu? Udah jangan dilanjutin ya. Baru juga gue keluar. Masya Allah, zaman fitnah. Apa kata Imam Al-Ghazali, guru saya Habib Segaf Baharun sering ngutip ungkapan ini, saudara. La yanjufi illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak selamat di zaman ini kecuali orang yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu. Bukan sekedar tahu ilmu, bukan,
Kalau tahu ilmu saja, suratul ilm, orientalis pun orang-orang barat banyak yang hafal Quran, banyak yang tahu hadis, sampai bikin ensiklopedia, saudara. Dia dapat suratul ilm, tapi dia nggak dapat nurul ilm, dia nggak dapat cahaya ilmu, dia nggak dapat hakikatul ilmi, saudara. Ilmunya cuma sampai di otak, bahkan dipakai buat ngantem Islam, tapi ilmu yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali, yang dimaksudkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang bisa cahayanya menembus relung-relung jiwa, menjadi pegangan kita dari goncangan tantangan yang hendak menggoncang iman kita, saudara. Makanya saya sampaikan di berbagai tempat, demi Allah Pak, demi Allah, saya senang kalau tablik akbar rame, Isra Mi'raj rame, alhamdulillah. Syiar-syiar lainnya, maulid, muharraman, apalagi nuzulul Quran rame, alhamdulillah. Syiar penting untuk dihidupkan, minta kual qulub, termasuk dari ketakwaan hati. Tapi saudara, demi Allah, saya senang majelis rame, tablik akbar rame, tapi demi Allah saya jauh lebih senang kalau majelis ta'lim yang rame, saudara. Kenapa demikian? Karena kebutuhan kita nggak tercukupi setahun 3-4 kali cuma hari besar Islam. Sebagaimana jasad kita mati kalau nggak dikasih makan, hati kita juga mati kalau nggak dikasih makan. Makanan jasad makanan zahir, makanannya hati adalah ilmu. Kalau hati sudah mati, maka tidak akan menerima kebaikan, saudara. Oleh karena itu ibadallah, dengan semangat Isra Mi'raj ini, mari sama-sama saudara kita tingkatkan istiqomah kita di dalam menghadiri majelis ilmu. Bagus hadiri tablik-tablik akbar, tapi jangan putus majelis-majelis ilmu, berguru sama guru-guru kita. Al-Anwar, alhamdulillah, subuh berjamaahnya hidup, majelis ilmunya hidup, guru-gurunya berkualitas, ulama-ulamanya insya Allah ulama yang lurus, istiqamah, ahlus sunnah wal jamaah. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kita kufuri, saudara. Cukup kita udah hampir 2 tahun libur pengajian-pengajian, betul? Gara-gara COVID, cobaan dari Allah ta'ala. Sekarang alhamdulillah udah mulai pengen bergeser. Mudah-mudahan bergeser segera dari pandemi jadi endemi, amin. Majelis-majelis mudah-mudahan bisa hidup kembali seperti semula lagi, amin. Kalau hidup lagi seperti semula, ini tantangan buat kita untuk syukur nikmat Allah. Bagaimana kita mensyukurinya? Dengan istiqamah hadir di majelis ilmu. Jangan ketika COVID aja lu ngegerutu, kangen nama majelis, tapi begitu COVID ini hilang, majelisnya tetap sepi. Na'udzubillah min. Makanya saya mau tanya Al-Anwar, jawab yang kompak, siap ramaikan majelis-majelis ilmu? Orang kompak, siap ramaikan majelis-majelis ilmu? Siap dekat dengan para alim ulama, siap ambil ilmu para kiai, siap ambil ilmunya para habaib. Takbir, sallu ala nabi. Saya tahu dalam hatinya udah ada yang ngegerutu, kapan Habib bahas masalah azan nih. Saya pengen bahas dikit, cuman udah pada lapar. Pak RW mana Pak RW? Lanjut jangan Pak RW. Ini emang ini yang ditunggu-tunggu Pak RW deh. Ini kagak ada RW model begini. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Mudah-mudahan amanah dalam menjalankan tugasnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, 2 Jumat yang lalu kami baru saja menggunakan hak konstitusional kami. Itu hak menyampaikan pendapat yang dijamin oleh undang-undang dalam rangka protes. Itu kalau bahasa hukumnya. Kalau bahasa syariatnya amar ma'ruf nahi munkar. Ini cuma perantara aja, wasilah media buat amar ma'ruf nahi munkar yang dijamin oleh undang-undang, saudara. Di depan Kementerian Agama Republik Indonesia. Saudara, secara garis besar ada 2 hal yang kami soroti. Yang pertama terkait surat edaran Kementerian Agama soal pengaturan pengeras suara masjid dan musola. Udah pada tahu atau belum? Yang kedua soal pernyataan menteri dalam salah satu wawancaranya. Saya bahas yang pertama dulu.
Yang pertama ini saya bagi dua pembahasan, A dan B. Silahkan Anda baca surat edarannya yang lengkap, yang utuh, jangan setengah-setengah, jangan salah paham, supaya kita bisa menerima dengan jernih dan objektif, saudara. A, saya pengen bahas soal azan dulu. Selain azan nanti belakangan. Di dalam surat edaran tersebut ada batasan volume azan. Saudara, saya setuju yang namanya azan ada adabnya, ada akhlaknya, ada tata caranya, ada hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Saya ingat dulu waktu ngaji, guru saya suka ngulang-ngulang waktu ngaji fikih, baik di Pondok Pesantren Dalwa atau di Universitas Al-Ahqaf Hadramut. Talliq fil minhaj wa hujja fil umdah wa adzin fi ba fadal. Kamu kalau mau bahas talak, pembahasan tentang talak, jenis-jenis talak, sigot-sigot talak, segala masail yang berkaitan dengan talak, itu paling lengkap, sistematis dibahas di Minhajut Talibinnya Al-Imam Nawawi. Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin. Itu lengkap panjang lebar. Saya ingat tuh ngaji bab talak itu, waduh panjang banget. Waktu di Hadramut oleh guru kami, Syekhuna Syekh Mufti Tarim Syekh Muhammad bin Ali Ba'udan. Lebar, panjang luar biasa, saking lengkapnya bab talak, saudara. Wa hujja fil umdah. Kalau mau bahas bab haji, kitab ini kadang-kadang satu sama lain saling melengkapi. Di antara yang istimewa bab haji di Umdatul Al-Umdah, Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Kalau mau bahas bab adzan, wa adzin fi ba fadal. Bab adzan kitabnya kecil tapi urusan adzan lumayan lengkap di bab fadal, Muqaddimah Hadramiyah, apalagi kalau ditambah syarahnya Busyral Karim atau Minhajul Qawim. Saudara, ada hukumnya, ada adabnya, ada tata caranya. Tapi jangan lupa, di antara syiar yang berkaitan dengan adzan adalah raf'us saut, ngangkat suara, saudara. Karena adzan sesuai dengan artinya, yang namanya adzan itu adzana yu'adzinu, orang yang adzan disebut muadzin, muadzin fin nasi bil haji ila akhir ayah. Artinya pengumuman, pengumuman masuknya waktu sholat. Targetnya cakupan sejauh mungkin, targetnya supaya seluas mungkin, targetnya bisa sampai sebanyak mungkin. Saya mau tanya, kalau begitu butuh kenceng atau pelan? Kurang kompak, kenceng apa pelan? Makanya saya setuju dengan sikap NU Nahdlatul Ulama tahun 2012. Di tahun 2012 Wakil Presiden Budiono, ada jejak digitalnya, silakan lihat di media-media mainstream, saudara. Saat itu Wakil Presiden Budiono melontarkan wacana untuk pengaturan volume adzan. Saudara, itu ditolak oleh banyak ulama. Di antara yang nolak Nahdlatul Ulama, saudara. Kiai Haji Mutawakkil Allah dari PWNU Jawa Timur menolak tegas wacana pengaturan volume adzan, saudara. Betul apa betul? Saya mau tanya, sikap seperti ini bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Lantas bagaimana, Beb? Kalau daerah yang masjidnya berdekatan, kan bising, saut menyaut, tumpang tindih suaranya. Saudara, aturan ini tingkatnya nasional. Kita kalau lihat ke lapangan, saya pengalaman, Ustaz Idrus Ramli pengalaman lagi. Kalau kita masuk ke daerah-daerah, wilayah-wilayah, nggak semuanya kayak kita begini. Kita ini di Kampung Baru, Roblong, alhamdulillah masjid musola berdekatan, musola sama musola berdekatan, masjid dengan masjid kagak berjauhan, alhamdulillah. Tapi ada daerah-daerah yang jarak masjid dengan masjid jauh, musola dengan musola jauh, masjid dengan musola jaraknya jauh. Ada daerah yang begitu, saudara. Nah, kalau diatur dari pusat ada pembatasan, saya khawatir di daerah-daerah yang seperti ini syiarnya nggak maksimal, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya udah lepasin aja, biarkan jadi kesepakatan bersama. Lantas kalau daerah yang banyak masjid musolanya bagaimana, Beb?
Di masing-masing daerah biasanya ada forum komunikasi antar masjid musola, ada DMI, ada Dewan Masjid dan lain sebagainya. Biarin jadi kesepakatan bersama, diatur masing-masing, disesuaikan dengan situasi dan kondisi dakwah di daerahnya masing-masing, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya Allah, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, saudara. Kemudian yang kedua, selain azan. Itu tadi azan. Yang kedua, selain azan. Bicara soal selain azan, dibahas juga di surat edaran tersebut. Silakan Anda lihat yang lengkap, yang utuh. Ada pembahasannya. Kapan bisa pakai mic luar, kapan bisa pakai mic dalam, rinci dibahas, saudara. Saya nggak tahu Al-Anwar ngikutin apa kagak nanti Ramadan nih aturan ini nih. Rasa-rasanya sih kelihatannya kagak. Soalnya saya terdengar tadi ceramah juga kenceng banget kedengeran kemana-mana. Saudara, diatur secara rinci. Kapan pakai mic luar, kapan pakai mic dalam, tadarus pakai mic luar, pakai mic dalam, dan seterusnya. Pengajian pakai mic luar, pakai mic dalam, dan seterusnya, saudara. Ibadah Allah, bicara soal ini, faktanya di masyarakat kita, masjid-masjid ini beragam karakternya. Ada masjid yang memang dominan mengenakan pengeras suara luar. Contoh, banyak masjid-masjid NU. Tanya sama Kiai Idrus Romli yang tinggal di Jember. Masjid NU itu biasanya tadarusannya pakai mic luar, sholawatannya pakai mic luar, zikirnya pakai mic luar, pengajiannya pakai mic luar. Saya mau tanya, bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Alhamdulillah. Begitu pula masjid-masjid yang amaliannya sama dengan NU, Asy'ari, Syafi'i, Sufi. Seperti masjidnya para habaib, para kiai, saudara. Kebanyakan begitu, banyak menggunakan mic luar buat jadi alat syiar. Ini udah berjalan di negeri kita. Dan ini sebenarnya nggak ada masalah, biarin aja udah berjalan, saudara. Negara nggak usah intervensi ngatur terlalu dalam. Sebagaimana ada juga karakter masjid yang biasanya pakai mic luarnya lebih minim. Contoh Masjid Muhammadiyah, biasanya di adzan pakai mic luar. Tapi selain adzan, zikirnya aja bahkan sendiri-sendiri, saudara. Biarkan saling menghargai. Yang penting dia nggak mengkafirkan, nggak membid'ahkan yang lain. Silahkan jalankan, itu syiarnya dia. Udah bagus. Bahkan saya sering, Bu, Pak, ini mungkin kalau orang Jakarta dengarnya agak aneh, tapi saya karena banyak tinggal juga di pesantren di Megamendung, markas syariah, mudah-mudahan dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di sekitar pesantren, di daerah Bogor, Cianjur, Sukabumi, sampai sekarang, Pak, sampai sekarang itu masih banyak aliran aspek, anti speaker. Masih ada. Mereka Wahabi, bukan. Asy'ari, Syafi'i, Sufi. Kiai-kiainya dekat dengan kita, dekat dengan habaib, dekat dengan para alim ulama. Amalannya sama seperti kita, cuman anti speaker aja. Biarin, saya sering ceramah di tempat mereka. Bahkan saya sering ceramah di tempat mereka yang hadir ribuan, nggak pakai mic, saudara. Walaupun capek juga sih. Tapi kita hormati, kita hargai, biarkan ini berjalan, saudara. Makanya ibadah Allah, ini keberagaman masyarakat kita, ini kebinekaan kita, ini lika-liku syiar dakwah di negeri kita. Biarkan ini jadi civil society. Negara nggak usah ngatur terlalu dalam, khawatirnya malah menimbulkan konflik baru, masalah baru, saudara. Betul? Biarkan ini jadi syiar yang berbaur dengan lokal wisdom, kearifan lokal. Ini udah berjalan lama, biarkan masing-masing jalan dengan gayanya. Biarkan ini masing-masing jadi sepakatan masjid dengan warga sekitarnya. Ini adalah keindahan Indonesia. Ini bagian dari Bhinneka Tunggal Ika. Makanya ibu-ibu ada ngeluh saya, beb, saya berharapnya yang diturunin bukan volume speaker, harga bahan baku, beb. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Bukan volume speaker, saudara. Masih banyak yang lebih penting, saudara.
Dari Indonesia merdeka sampai sekarang nggak ada masalah. Lantas bagaimana masalah hubungan muslim dengan non muslim? Saudara, ibadah Allah, di wilayah mayoritas muslim, maka non muslimnya harus tahu diri sebagaimana mayoritas muslimnya harus merangkul minoritas. Saudara, di wilayah mayoritas non muslim seperti di Bali, NTT, Papua, non muslimnya harus tahu diri menyesuaikan lingkungan sekitar sebagaimana mayoritas non muslimnya. Yang muslimnya harus tahu diri sebagai minoritas, sebagaimana non muslimnya yang mayoritas harus merangkul minoritas. Ini namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nggak perlu khawatir, udah selesai kita masalah itu. Bagi kita rakyat, Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar slogan, tapi sudah berbaur dengan kehidupan di tengah-tengah kita. Betul, betul. Masya Allah. Makanya saya kadang-kadang juga ngomong, kalau lu keganggu dengan speaker masjid musola, jangan tinggal dekat masjid musola. Gitu aja kok repot. Betul apa kagak? Kalau ente keganggu dengan suara kereta, jangan tinggal dekat rel kereta. Bukan ban kereta lu copotin. Kira-kira jelas atau tidak? Insya. Itu yang pertama soal speaker. Kira-kira apa yang saya sampaikan setuju atau tidak? Alhamdulillah. Yang kedua, saudara. Yang kedua, cuman udah mau jam 10 ini, bagaimana nih? Jam 9. Masih semangat? Ini nasi uduk udah bereng-berengan baunya ini. Masih semangat? Yakin? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, saudara, soal pernyataan Menteri Agama dalam salah satu wawancaranya. Silakan Anda lihat yang utuh, yang lengkap, jangan sepotong-potong, jangan sampai salah paham. Yang utuh, yang lengkap, jangan sepotong-sepotong. Saudara, saya sudah lihat yang utuh, saya lihat yang lengkap. Ini Jamaah Al-Anwar udah lihat atau belum? Udah lihat? Masya Allah, berarti perhatian dengan isu-isu kekinian yang berkaitan dengan umat. Saya lihat yang utuh, yang lengkap. Kesimpulan saya dari apa yang dia sampaikan, dan ini kesimpulan banyak orang yang setuju dengan saya, bahwasanya dia menyampaikan beberapa poin. Poin pertama, ada beberapa hal yang dia sebutkan. Ada beberapa jenis suara, mohon maaf, jenis suara. Ada suara yang keluar dari masjid dan musola, ada suara yang keluar dari rumah ibadah non muslim, ada suara yang keluar dari mulutnya. Nggak usah dilanjutin, suara gonggongan, nggak enak di masjid, ngomongnya aja kagak enak kita. Kemudian kesimpulannya sama-sama suara, itu tadi contoh-contoh suara, sama-sama suara, sama-sama perlu ditertibkan. Saya mau tanya, setelah Anda lihat video yang utuh, yang lengkap, saya mau tanya, pernyataan seperti ini dari seorang Menteri Agama pantas apa kagak? Layak atau tidak? Saya mau tanya, Anda umat Islam dengar pernyataan seperti ini sakit atau tidak? Pedih atau tidak? Masya Allah. Habib jangan responsif dong, jangan seperti itu dong. Saudara, kalau nggak ada api nggak akan ada asap, saudara. Betul? Betul. Jangan salahkan musabab, salahkan sabab. Jangan salahkan reaksi, salahkan aksi. Jangan salahkan asap, salahkan apinya, saudara. Siapa suruh Anda nyalain api? Makanya saya setuju sama sikap Ketua Umum DPP Ar-Rabithah Al-Alawiyah, Al-Habib Ad-Da'i Ilallah, Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Dalam pernyataan sikapnya sebagai Ketua Umum DPP Ar-Rabithah Al-Alawiyah, beliau tegas, nggak bakal tendeng aling-aling, diminta Menteri Agama tobat kepada Allah. Salah saya, saudara. Dan kami sepakat, makanya kami tuntutan kami sederhana, udah nggak usah pakai banyak pembelaan. Anda ini menteri semua kalangan, bukan hanya ormas tertentu saja. Ini warga Anda, berhak untuk marah, berhak untuk protes. Kalau pejabat publik, konsekuensi demokrasi harus terima diprotes, betul? Harus terima dikritik, konsekuensi demokrasi. Saudara, permintaan kami singkat, jelas, tegas, nggak pakai macam-macam. Pertama, tobat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita minta bikin permohonan maaf terbuka kepada umat Islam. Setuju? 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 Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga,
kita minta dia mempertanggungjawabkan ucapannya, saudara. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Makanya kami ingatkan saudara, kita ingatkan, kita umat Islam ini nggak demen ribut, kita nggak demen gaduh, kita nggak demen rame. Kalau nggak ada api nggak akan ada asap, saudara. Umat Islam itu ada yang mengibaratkan ibarat lebah. Lebah itu dia akan selalu memberikan manfaat, madu luar biasa, sehat, lezat, obat, saudara. Itu lebah. Tapi kalau ente coba-coba nyolek lebah, ganggu lebah, diantup sampai jontor. Betul apa kagak? Begitu pula umat Islam akan selalu memberikan manfaat. Umat Islam akan selalu memberikan kebaikan. Prinsip kami, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling baik, yang paling bermanfaat. Bahkan kami diajarkan oleh guru-guru kami, kalau urusan bantu kemanusiaan, ada orang susah, nggak usah lihat agamanya. Apapun agamanya, bantu sama-sama manusia, saudara. Masya Allah. Itu prinsip kami, saudara. Prinsip kami menebar kebaikan, menebar rahmat, menebar kasih sayang. Tapi saudara, manakala agama diganggu, agama dihina, agama direndahkan, demi Allah kami tidak akan mundur untuk berjuang, untuk membela agama, saudara. Takbir, takbir, takbir. Maka saya mau tanya umat Islam Jakarta, siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap jaga syiar Islam? Siap untuk jaga kebinekaan Indonesia? Siap untuk sama-sama merawat Pancasila? Takbir! Sallu ala Nabi. Terakhir sebagai penutup, saudara, yang terakhir, saya alhamdulillah hampir 2 bulan yang lalu saya baru keluar lulus dari pondok pesantren Mabes Polri. Alhamdulillah. Penjara. Jadi yang ada di depan Bapak Ibu sekalian ini statusnya narapidana. Bang Napi, waspadalah, waspadalah. Kira-kira nyesal apa kagak di Al Anwar yang ceramah Napi ini? Nyesal apa kagak? Yakin? Betul? Insya Allah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kita di akhirat, mudah-mudahan bersama baginda Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Saya keluar penjara, Bu, Pak, perasaan saya campur aduk antara senang sama sedih. Senang manusiawi, menghirup udara bebas, ketemu sanak famili, ketemu Anda semua. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain saya sedih. Kenapa? Karena saya harus meninggalkan separuh jiwa saya di dalam, saudara. Yaitu Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Kita doain mudah-mudahan beliau segera dibebaskan oleh Allah. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya Rabbal. Saya coba mau dengar, ini semua yang hadir rakyat Indonesia kan? Warga negara Indonesia kan? Saya mau dengar hati nuraninya rakyat Indonesia. Habib Rizik di penjara pantas apa kagak? Layak apa kagak? Cocok atau tidak? Coba jawab yang jujur dengan hati nurani Anda, bukan karena ada saya. Beliau pahlawan atau penjahat? Beliau terhadap negeri berjasa atau berdosa? Masya Allah, saya tahu beliau, Pak. Saya tahu persis beliau, saudara. Tahu persis beliau. Saya tahu setitik pun ambisi kekuasaan gak ada di hati beliau, saudara. Jangankan ngimpi buat jadi pejabat, punya kekuasaan. Ngimpi, jangankan buat jadi pejabat, ngimpinya aja kagak ada. Saya tahu banget tuh. Cita-cita beliau cuma di hari tuanya mau ngajar, mau duduk sama santri, sama umat, selesai. Ambisi ke harta, ya Allah, kalau mau kaya dari dulu hidup enak udah kaya, saudara. Kalau mau milih jalan enak, dari dulu udah leha-leha, hidup enak, kaya. Tapi kenapa milih jalan yang begini beli kalikunya, begitu sulitnya, dengan tantangannya, dengan cobaannya? Saudara, saya tahu persis, nggak ada lain, nggak ada bukan. Cita-cita beliau hanya satu, bagaimana caranya akhlak bangsa ini selamat, saudara. Selamat dari pornografi, selamat dari porno aksi, selamat dari pelacuran, selamat dari prostitusi, selamat dari minuman keras, selamat dari narkoba, selamat dari narkotika, selamat dari aliran sesat, selamat dari Ahmadiyah, selamat dari komunisme, selamat dari takfiriyah, selamat dari Rafidah, selamat dari aliran-aliran yang menyimpang, saudara.
Saya mau tanya, apa yang saya sampaikan betul atau tidak? Anda setuju atau tidak? Kalau begitu pantas nggak beliau di penjara, saudara? Makanya ibadah Allah kita doain terus, jangan berhenti doain. Mudah-mudahan beliau segera diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau segera dibebaskan oleh Allah taala fi khairin wa lutfin wa afiyah. Begitu juga para tokoh-tokoh, para asatid yang masih mendapatkan cobaan dari Allah, mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan 6 syuhada Allah terima sebagai syuhada fil akhirah. Allah terima sebagai syuhada fil akhirah. Allah angkat derajat mereka. Mudah-mudahan pembunuhnya Allah kasih hidayah, biar ngaku ngebongkar seluas-luasnya. Kalau emang Allah takdirkan nggak dapat hidayah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir sama-sama kita baca shalawat Badar dengan niat mudah-mudahan tawassul berkat Rasulullah dan Ahlul Badar. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabul semua hajat-hajatnya, dan kita bisa masuk ke bulan Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar fi khairin wa lutfin wa afiyah. Setelah sholawat Badar, sedikit setelah itu kita tawassul dengan sholawat nariyah. Sholawat nariyahnya luar biasa. Ustaz Idrus Romli pernah ngadiahkan buku beliau ke saya, 5 sholawat ya. Beliau mensyarahkan 5 sholawat yang banyak digugat oleh kelompok seberang, yang banyak diserang oleh kelompok seberang. Sholawat nariyah ini beliau syarahkan dengan hadis-hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedahnya luar biasa, saudara. Khasiatnya luar biasa. Ternyata setiap katanya punya dasar, punya landasan, punya dalil, bisa dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah, saudara ibadallah. Makanya sebagai oleh-oleh di pagi hari ini, saya insahhatul ijazah. Kalau sah ijazahnya, saya ijazahkan semua yang hadir di sini sholawat nariyah. Ya, kalau bisa, kalau ada hajat yang benar-benar penting, mendesak, genting banget genting. Biasanya kalau udah genting banget mau banyak pun kagak berasa bacaannya. Nah, kalau genting benar-benar mendesak hajatnya dibaca 4.444 kali. Itu kalau genting mendesak hajatnya. Tapi buat diamalkan harian, biasanya malam hari 11 kali sebelum tidur. Berapa kali? 11. Insyaallah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam, dan seterusnya. Saudara, berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah semua urusan dunia akhirat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau malam berapa kali? 11 kali. Saya ijazahkan ini sebagaimana saya terima ijazah ini dari guru saya Abuya Sayyid Ahmad ibn Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani dari Makkah Al-Mukarramah. Semuanya katakan qabiltul ijazah. Ayo sama-sama kita tawassul istighatsah dengan sholawat Badar dan sholawat nariyah, dengan niat mudah-mudahan para ulama kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama keluarkan suara hadrah. Ada pakai gak tim hadrah nih? Udah pada bubar? Nggak ada. Nah, nggak apa-apa. Kita sama-sama aja. Jamaah yang kompak semuanya tawassul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salatullah, salamullah. Salatullah. Billah salatullah انظر إلينا بعين رحمتك يا رب ارحمنا يا رب والطف بنا يا أرحم الراحمين angkat tangan minta sama Allah semua. Tawassalna bismillah wa bil hadi lillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi
rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah khudh bi aidina qallat hilatuna adrikna ya Rasulullah ilahi salim al-ummah min al-afat Allah ilahi salim al-ummah min al-afat wan nigmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil ya Allah salatullah salamullah ya Rabb aghithna bi Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana bi ahlil ya Allah salatullah salamullah assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah salawat nariyah Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim Allah tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul wa yustasqal ghamamu biwajhil wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamahatin Allah wa nafasin Pokoknya speakernya Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان واجعلنا من صوامه وقوامه وعتقائه وطلقائه من النار يا أرحم الراحمين وارزقنا قيام الليلة القدر فيه يا أرحم الراحمين اللهم تب علينا توبة نصوحة وزكنا جسما وقلبا وروحا اغفر الذنوب واستر العيوب واكشف الكروب وحصل لنا كل مطلوب يا أرحم الراحمين يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة
برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jangan bubar dulu sebelum ditutup doa oleh orang-orang tua kita. Setuju? Al-umur bi khawatimiha. Ya, keberkahan majelis itu ada di akhirnya, tergantung bagaimana akhirnya. Jangan ditutup dulu sebelum doa. InsyaAllah kita aminkan doa dari orang-orang tua kita, sesepuh kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.